Oke, welcome YouTube. Ya malam ini sepi men, serius. Kayaknya malam ini aku ditemenin hujan aja. Gak di luar apa ya, di luar sana emang lagi hujan beneran. Iya. Ini tadi aku sempat mempertanyakan ini suara hujannya beneran di luar atau suara BGM yang dari tadi aku dengerin. Ternyata enggak, udah aku pastiin. Confirm. Iya, siaran malam ini aku ditemenin hujan aja deh kayaknya. Dan ini somehow itu ya, somehow refreshing sih. Iya, interaksi semacam ini. Maksudnya aku nggak inget kapan terakhir kali aku broadcast kayak gini kayaknya. Soalnya kadang nih ya, kalau ada apa ya, kalau harus interact dengan orang, harus harus berinteraksi dengan orang di sini, ada mekanisme kayak gini di kepalaku. Jadi apa ya, biasanya kalau interaksi dengan orang aku ngasih ngasih apa ya, kalimat kalimat simple buat apa ya, buat test the water, nggak, maksudnya buat apa ya, buat, aku sebutnya kalimat pancingan gitu. Biasanya itu hal yang catchy, hal yang gak diduga sama audiens. Ya, aku orang yang percaya kalau kalimat first impression itu penting. Jadi kalau misalnya di hari itu pertama kali ketemu sama orang, sama si A misalnya, ya aku bikin bikin first impression di hari itu yang biasanya yang cukup cukup menarik, yang bikin yang bikin at least aku bisa menarik satu dua informasi dari respon yang aku terima dari orang itu. Nah, dari respon itu aku olah lagi untuk melanjutin interaksi selanjutnya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kalau di card game tuh aku ngambil ngambil apa ya, ngambil aku on the play on the play ya, kalau di Magic the Gathering gitu kan, on the play, terus aku kasih kasih apa ya, kayak kayak ciri khas play aggro gitu. Jadi first turn langsung keluar haste. Jadi ada gebrakan semacam itu yang kalau di apa yang kalau di apa ya, di card game tuh namanya kayak kayak ada pressure, early pressure kayak gitu ya, tipikal play aggro sih. Aku nggak selalu play seperti itu, cuma secara mindset aku punya apa ya, punya kecenderungan untuk melakukan itu. Itu alasannya kenapa tiap kali mulai broadcast atau tiap kali mulai recording aja, aku mulainya dengan apa ya, dengan aku mulainya mungkin eh, gini gini. Ini menarik nih sebenarnya. Jadi kalau sebelum mulai rekaman, aku ngebaca dulu moodnya. Ya kalau percakapannya atau banternya lagi apa ya, lagi naik gitu, atau lagi hype, broadcastnya aku buka di situ. Iya, rekamannya aku buka di situ. Jadi ada apa ya, ada hype yang ikut ke bawah masuk rekaman pertama kali. Makanya aku nggak langsung buka broadcast langsung rekaman, nggak gitu. Ada kayak apa sih, ada, kalau istilahnya kalau di panggung tuh si panggungnya dipanasin dulu gitu. Iya, baru setelah itu lebih enak gitu mulainya. Tapi di sisi lain itu cukup melelahkan sebenarnya. Iya loh, harus harus ngebangun apa sih, harus ngebangun intensitasnya tuh, kayak ngebangun hype-nya tuh kan, dari apa ya, dari hal-hal yang apa ya, dari interaksi yang sederhana, terus audiensnya dibikin dibikin hype dari situ. Itu kayak 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 bikin api dari, iya itu nggak sih, kayak kayak bikin api tapi manual gitu, digosok-gosok apa ya, nggak ngegosok-gosok batu atau iya kayak gitu. Ya prosesnya kayaknya persis seperti itu. Makanya itu kadang aku bisa rada mentally tasking, mentally taxing ya, taxing lah, mentally taxing. Jadi itu cukup melelahkan. Dan malam ini aku broadcast ditemanin hujan doang, rasanya agak agak refreshing men. Iya, nggak ada yang harus aku kasih, nggak ada yang harus aku impress, nggak ada yang impress apa ya? Nggak ada yang harus aku buat terkesan, nggak ada yang harus aku apa ya, nggak ada yang harus aku bikin hype. Ya ya seperti ini aja. Ya rasanya kayak, mungkin rasanya kayak perform buat diriku sendiri kayak gitu.
Iya, dan kalau kalau lu perform buat diri lu sendiri ya lu nggak perlu bohong, bukan? Siapa coba yang mau lu bohongin kalau perform buat diri sendiri? Yoi. Agak apa sih, aku kalau kalau mikir ke situ mungkin agak menyedihkan sih, tapi awalnya bukannya awalnya bukannya aku perform buat diriku sendiri ya, kayak gitu. Harusnya harusnya lebih dari siapapun aku yang paling paham soal itu, bukan? Ya makanya ini hari Rabu ini luar biasa sekali ya, aku diingatkan lagi sama hal yang cukup penting. Harusnya dari apa ya, mungkin itu yang bikin aku dari kemarin agak agak kerasa burnoutnya tuh, soalnya perform buat orang lain tuh sama perform buat diri sendiri tuh somehow emang ada bedanya sih. Ya mungkin apa ya, eh, dengan entertain orang kita bisa bisa lebih, kita kita bisa sekaligus nge-entertain diri kita sendiri. Tapi ada kalanya nggak seperti itu, kayak yang tadi aku jelasin di awal, yang iya ada apa ya, ada beban mentalnya sendiri untuk melakukan itu. Nggak tahu ya, mungkin karena aku terikat sama sama pakem-pakem yang selama ini aku udah, ya aku imani lah, aku imani religius sekali. Ya kayak ada beberapa hal yang aku kayak SOP-nya gitu. Iya, ada apa ya, kita mulai recording nih, coba coba 30 detik pertama dibikin hype kayak gitu. Padahal kan buat buat naikin hype gitu makan energi ya. Jadi ya, dan kalau buat kalau perform buat diri sendiri kayaknya nggak harus seperti itu deh. Iya, maksudnya kita mau bikin hype gimana coba, yang apa ya, hype nggak hype ya kita tetap perform kan. Iya, biasanya kalau apa ya, kalau ada di posisi kayak gitu aku selalu mikirnya kayak balik lagi ke satu kalimat yang selalu bikin aku kayak apa ya, kayak reality check gitu, atau aku selalu nanyain nanyain ini ke diriku sendiri, kayak Dal, siapa sih yang lagi lu coba buat bohongin di sini, kayak gitu. Iya, kayak kalau kalau perform depan depan orang banyak kayak gitu, aku selalu punya jawaban yang, ya ada si A yang lagi coba aku impress di situ, ada si B, ada daftarnya bisa panjang gitu. Tapi kalau yang nonton cuma lu sendiri ya, siapa coba yang mau coba lu impress di situ? Kan gak harus berusaha sekeras itu, bukan? Agak konyol soalnya. Ya mungkin kalau depan orang aku bisa apa ya, bisa pura-pura seneng gitu, atau pura-pura hype gitu depan orang, supaya eh, supaya moodnya enak, supaya vibe-nya enak. Tapi nggak harus seperti itu, bukan? Nggak harus selalu seperti itu. Biasanya aku sadar gitu kalau kalau udah di titik capek kayak sekarang sih. Iya, soalnya mau gak mau yang begitu tuh makan energi loh, serius. Gak tahu sih kalau buat orang, tapi buat aku yang begitu makan energi. Kayak berusaha ngimpress orang, berusaha membuat orang terkesan atau tertarik dengan apa yang coba kamu sampaikan di situ tuh ada welcome juga. Ada ada energi yang harus lu keluarin aja mau gak mau gitu mah. Ya, jadi broadcast macam ini once in a while cukup refreshing. Udah deh, anjir ini udah lewat, udah hampir sejam men, aku nggak mulai-mulai. Sorry ya, sorry. Yaudah, yaudah, recording dah, recording. Oh iya, kemarin aku nemu istilah soal booktuber ternyata. Iya, aku belum belum apa ya, belum cari tahu lebih lanjut, tapi ternyata ada istilah booktuber. Bentar, aku nggak di bookmark sih kampret. Booktuber adalah sebutan bagi orang yang fokus menyajikan konten video seputar buku. Iya, yeah. Ini anjir, ini blognya Mizan Store dong, serius.
Mulai dari review, datang ke acara peluncuran, membuka kiriman-kiriman paket, sampai membahas hal menarik lain tentang buku. Kemarin aku bilangnya Booktuber tuh sama kayak YouTube, sama kayak konten kreator gaming. Iya, cuma kalau gaming kita harus pintar kita harus menguasai segala seluk-beluk gamenya kan. Tapi kalau Booktuber kayaknya bukan itu skill yang dibutuhkan. Aku masih masih nggak tahu tuh. Jadi Booktuber apa ya si kriterianya apa aja. Tapi pertama aku keingetan ini tuh mungkin kemarin aku datang mampir ke broadcastnya Tehara. Iya, terus si Tehara bilang ya aku tuh nggak main games guys kayak gitu. Bentar aku mau coba mereplikasi apa yang dia omongin waktu itu. Ya jadi gitu guys, aku tuh nggak terlalu main game. Jadi kalau kalau aku main benar. Jadi kalau aku eh, streaming YouTuber sama kalau aku nge kalau aku nge kalau aku nge YouTube kalau aku nge apa sih dia bilang bukan nge YouTube ya kalau aku aduh aku lupa dia aduh shit ya gitu ya terus aku ngapain ya paling paling dia main paling aku main Osu kayak gitu. Aku mau bilang ya kenapa apa ya aku mau ngasih link ini kemarin ke CTR tapi enggak deh. Aku seenggak mau repot itu sebenarnya. Iya waktu itu aku dengerin dari HP terus aku kalau aduh bentar teh bisa cek link ini kan nggak kan repot ya ada step-stepnya jadi ya udah deh bentar ya udah aku kirim Discord aja deh sekarang welcome Linet. Iya kok aku jadi kepikiran ke situ ya. Jadi aku kirim Discord aja. Aku tuh kadang kalau di broadcast broadcast yang rame gitu mau ngambil timing buat ngomong tuh susah banget. Makanya sorry ya. Suara apa ini? Suara hujan. Nggak ada kresek-kresek ya serius. Bentar kalau kalau kualitasnya seburuk itu kayaknya aku bisa ganti itu deh bisa ganti input buat realitinya. Ngeganggu banget nggak Linat? Di headphoneku sih baik-baik saja kedengerannya. Bentar. Masa sih? Oh iya itu suara hujan sih. Lumayan ganggu sih. Bentar ya udah aku ganti. Wait. Sip. Ya tes. Oke segini deh kayaknya aman kan? Nggak seenggaknya ini nggak seberisik sebelumnya sih harusnya. Harusnya ya. Ya emang agak gimana tapi iya bentar si BGM-nya. Oh itu dari situ ya. Iya jadi kalau kalau pakai apa ya pakai input dari PC itu emang kadang-kadang begitu dia lebih apa ya uh, lebih keras gitu ya tapi nggak tahu sih dari tadi aku dengerinnya dari monitor di PC makanya aku nggak begitu jelas gitu ya gini deh lah mukanya mukanya kena wait mukanya kepentok men. Ya aman bentar belum aman. Oke harusnya udah aman. Oh iya sip ya ini pilihan amannya begini. Kayaknya aku harus lebih sering begini sih untuk kenyamanan bersama oke. Tapi ada plus minusnya sih kalau pakai settingan tadi aku bisa
bisa lebih interaktif gitu dengan apa yang lagi aku kerjain di komputer sekarang. Tapi ini pun oke sih, nggak masalah, nggak ngeganggu recording sama sekali sebenarnya. Ya udah, tadi aku ngapain sih? Oh iya, aku tadi ngebahas soal booktuber, terus aduh anjir, kemarin pas di broadcast TR sebenarnya aku pengen bilang gitu, tapi nggak tahu ya, kalau terlalu ramai terus kayak chatnya itu udah sangat-sangat apa ya, interaksi chatnya udah tinggi banget, aku kadang mau mau ngomong atau mau bilang apa tuh jadi terasa enggan gitu. Nggak tahu ya, jadi ya udahlah. Ya untung keingetan tadi, aku kirim aja langsung di PM Discord. Ya ada cara seperti itu, Dal. Ya welcome di 2022. Nggak harus lu bikin ribet, Dal. Ya selain itu aku juga mulai apa sih, kayaknya aku cukup tertarik buat apa ya, buat cari tahu lebih lanjut soal booktuber itu kayak gimana. Kayak, do I belong here, kayak gitu. Tapi udahlah, itu teh PR yang harusnya aku kerjain dari kemarin, tapi nggak tahu aja, dari Senin tuh rasanya aku hektik banget, jadi aku nggak terlalu banyak waktu buat ngerandom begitu. Ya kan, lu aja baru denger kan, Net? Iya, lu aja baru denger, aku aja baru tahu hari kemarin gitu, atau kemarinnya lagi. Ada ternyata booktuber. Aku nggak tahu ya konten booktuber tuh kayak gimana. Cuma kepikiran aja sih. Iya, kalau lu pengen apa ya, lu pengen jadi kok kayak kemarin kasusnya si Teh Ara tuh. Iya, kalau gue jadi VTuber gitu kan, gue nggak, kan gue nggak main game banget ya. Terus gue ngapain gitu? Masa nge-review barang, apa ya, nge-review barang gitu kan? Iya, dari situ dari situ aku riset lagi sih, soal aku juga bikin konten yang nggak main game sebenarnya. Iya, aku nggak main game, main di sini. Bukan karena nggak ada game yang nggak bisa ku mainin, bukan karena nggak ada game yang bisa ku mainin, cuma karena emang nggak aja sih. Iya, aku bisa aja sih main game, tapi kenapa enggak ya, Dal? Nggak tahu sih. Iya, baca-baca buku gitu. Nggak tahu sih tadi, kalau kalau dari apa ya, dari blog Mizan Store ini, Booktuber tuh sebutan bagi orang yang fokus menyajikan konten video seputar buku, mulai dari review, datang ke acara peluncuran, membuka kiriman-kiriman paket, sampai membahas hal menarik lain tentang buku. Ya basically itu kayak apa ya, kayak konten kreator gaming pada umumnya. Cuma si venue-nya bukan game. Iya, nggak, maksudnya kan sebelumnya aku main main Magic the Gathering kan, terus aku ngedaftarin akun Twitch aku juga buat jadi konten kreator Magic the Gathering. Dan di situ kita emang harus tahu seluk beluknya gitu. Kita harus, iya, mainnya juga harus bener, man. Kita nggak bisa bikin konten Magic Gathering tapi nggak paham Magic Gathering itu apa aja. Tapi nggak tahu sih. Welcome Verte. Iya men, broadcast malam-malam gini somehow tadi aku keinget lu deh. Ya si Verte apa kabar ya? Iya men, serius tadi aku sempat mikir gitu. Agak agak corny ya, emang agak corny. Nggak tahu, aku lagi senang pakai kata corny. Corny itu apa ya? Bentar. Corny adalah, corny itu dull and tiresome, but with pretensions of significance or originality. Yeah, effusively or insincerely emotional. Yeah, insincerely. Saya tadi gacha yang terbaru, alhamdulillah dapat sayap. Weh, kapan nih saya bisa terbang? Kayaknya nggak gitu deh, Teh. Iya, Teh, kayaknya nggak gitu deh cara kerjanya. BTW bentar lagi Lunar Year, iya. Lunar Year tuh apaan emang? Oh, Gongsi Fachai. Oh, tahun baru Cina.
Namanya lunar year ya. Oh, I see. Aku mikirnya kalau lunar year itu tahun baru Hijriyah, men. Iya, soalnya pengkalenderan Hijriyah dihitungnya dari apa ya, dari skalanya pakai bulan nggak pakai matahari. Emang aneh sih. Kok aku mikir ke situ ya? Lu udah tua lunar year aja nggak tahu ya, serius aku baru tahu barusan aja. Lunar year apaan ya? Nggak tahu hidupku selama ini kemana aja sih. Terus si Linet juga baru tahu ternyata. Iya nih, ini PR nih Dal, cari tahu soal Booktuber ntar. Off stream aja deh. Ya aku minggu ini emang menghemat energi somehow. Menghemat energi dong. Ya kayaknya faktor usia deh. Aku setuju. Belakangan aku emang lelah, emang cepet capek banget aja. Pada gak belajar apa gimana? Nggak tahu sih. Kayaknya emang telat aja dapat pencerahannya. Iya, yeah, apa kalau aku apakah kalau aku meneruskan konten seperti ini aku bisa dikategorikan sebagai booktuber juga? Hmm. Ya, lumayan lah, food for thought. Ya, jangan nyampe lu pada nggak tahu bulan Ramadan. Aku tahu sih bulan Ramadan. Tapi kan itu satu Ramadan bukan satu. Eh, ya aku tahu sih soal itu. Kita puasa tahun ini bulan Maret tuh kan mau mulainya. Iya kan ya? Oh, welcome F. Nama lu F doang nih. Bentar. F lu bukan. Nama lu F ya? Nggak tahu sih, kalau ada yang ngasih respect kayaknya semua orang nge-mention lu deh F. Iya, press F to respect. Halo another university. Lah, F word. Oh, aku pikir F ini itu. Universe kok university sih aja. Apaan sih kok nge-spam F nggak ada yang nggak tahu kalau ada biar misterius bang. Aduh. Aduh, kenapa? Apa yang bikin F itu jadi misterius anjir? Apa korelasinya? Sayap-sayap patah tuh lagu, bukan itu. Kalau lu taunya sayap-sayap patah dari judul buku yang ada di bioku, itu judul bukunya Khalil Gibran yang belum aku buka. Judulnya sayap-sayap patah. Iya, ceritanya cerita apa ya? Cerita typical sad boy gitu kok. Iya, tipikal sad boy gitu. Cuma cuma dia sad boynya sad boy puitis. Iya, puitisnya sampai sampai meringis kok gitu sih dah. Puitisnya kok sampai meringis. Biar ada kalimat can you guess gitu. Bang request layangan putus. Layangan putus siapa ya? Adanya. Itu bukannya itu mah drama lain. Itu mah serial kali. It's my dream.
Kamu bekerja keras buat aku sama Raya. Fine, thank you. Suka baca karena apa, Bang? Nggak tahu ya. Kenapa ya aku suka baca? Sebenarnya aku nggak suka-suka banget sih. Iya, kalau kalau ada hal lain yang bisa aku kerjain, kayaknya aku ngerjain hal lain. Tapi yakin cuman buat aku sama Raya. Lydia dan Nira itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Oh iya. Itu bukannya itu ya, bukannya emang trailernya begitu. Kamu nyampe transfer dia berkali-kali. Anjing. Dia apal dong dialognya aja. Karena seru ya kan, Bang? Iya, ada beberapa buku yang seru. Tapi nggak selalu sih. Layangan Putus bisa di stream di mana sih? Dia di mana sih? Di WTV. Anjir, untung nggak masuk. Oh ternyata banyak ya TV-TV begini sekarang. Isinya drama semua anjir WTV. Gila gak sih? Ada Tersanjung The Series pula anjir. Di WTV emang kita bisa unggah video, bisa upload video juga ya? Wow, saya tidak menyangka. Dia kayak YouTube gitu kali ya. Indo jagonya drama, yo iya aku percaya. Iya, main bola aja banyak dramanya sekarang. It's my dream, mas, not her. My dream. Iya, ternyata ada studio kreatornya di WTV. Kita bisa upload konten di WTV dong. Tapi konten apa aja yang ada di sini? Ada pengaturan pusat data analis. Menarik. Upload film bajakan bisa nggak? Anda memberi inspirasi rupanya. Kayaknya enggak deh. Biasanya kalau upload apa ya yang ada copyrightnya gitu pasti nggak tahu ya, butuh waktu sih. Tapi pasti kena sih. Tapi nggak tahu juga ya. Ada mungkin yang nggak kena. Tapi kemarin kalau kasusnya kayak Dragon Ball yang kemarin yang Amat Toei di apa ya dibersihin gitu, kayaknya susah juga sih. Bukannya kayak Netflix gitu ya khusus film-film, ya nggak tahu. Tapi aku ngeliat ada studio kreator di sini. Kayak BS Station. BS Station tuh bukannya ada license-nya ya, mereka nge apa ya? Mereka nge apa ya istilahnya? Nge-provide nge-provide. Ya mereka nyantumin anime di situ, bukannya mereka beli license ya? Oh iya bener. Saya jadi merasa diingatkan. BS Station bisa upload video juga. Oh iya, aku baru tahu aja. Banyak yang upload bajakan terus dikira legal. Ya, yeah. Ya, yeah. Ironis ya. Kasusnya sama kayak di reality, ya. Yeah. Banyak yang ngakunya loli atau shota ternyata sudah legal. Apaan sih Dal? Aduh anjing. Gak tahu itu kayaknya inside jokes aja, itu jokes yang aku ucapkan supaya yang ketawa aku doang. Iya, waduh, iya men, banyak yang akunya loli atau shota padahal sebenarnya sudah legal. Aduh anjing, puas banget yang ketawa.
Ya, kemarin ada yang bilang suaraku tuh apa sih, suaraku tuh mirip Shota gitu, terus aku kayak Shota ndak semua anjir. Iya sih, kadang aku kalau dengar suaraku sendiri agak miris gitu. Iya, kenapa suaraku perkembangannya terhenti di umur 15 aja. Iya men, suaranya nggak dewasa-dewasa aja. Bentar, mana sih itu? Aduh aja, kok aku lupa. Suaranya masih 15 forever. Kadang aku ngerasa ini sebuah tindakan kriminal loh, iya. Di satu sisi aku bersyukur ya, maksudnya dengan suara kayak gini aku masih masih mungkin buat apa ya, buat submit audisi buat kayak film-film animasi gitu. Iya. Tapi di sisi lain ini rada-rada ini kriminal gak sih? BS Station kebanyakan video bokep. Serius, di BS Station ada video bokep? Sip, pindah ke sono. Apa sih itu? Itu anugerah atau kutukan? Nggak tahu. Bagusnya sih mungkin dengan suara gini aku bisa lebih relate dengan audiensku kali ya. Iya. Kan kan kebayang ya kalau suaraku tuh agak-agak berat-berat husky gimana gitu. Aku yakin pendengarku pun bakal bakal beda. Iya, target target market apa, target audiensnya juga bakal beda. Ini masa harus ku cari sih? Oh ya emang lebih lebih cepet ku search. Ketar-ketir pas buka niat mau nonton anime malah ya. Nggak tahu aja kok begitu ya. Tapi mungkin trennya begitu, soalnya terakhir aku nyari di apa ya, kayak di Pornhub gitu ada orang yang iseng gitu masukin video ceramah. Wah anjir, itu the best lah itu anjir. I mean seriously itu the best sih. Coba lu bayangin ngupload video ceramah di Pornhub anjir. Terus ada juga yang ngupload video apa ya, kayak video kuliah matematika gitu di Pornhub anjir. Sekarang kupikir platform video gitu udah nggak ada itu deh, udah kayak batasnya udah ngeblur gitu, kita nggak bisa bener-bener oh ini khusus upload video anime atau ini khusus upload video bokep, kan enggak aja. Tempat bokep aja ada yang ngisi ngisi ceramah aja. Saya ada link hentai anime komik banyak dalam satu link. Oke, silahkan PM. Iya harus PM aja deh ya. Bayar dulu ya, berbayar nggak jadi deh. Tapi PM aja sih, iya ntar kalau harganya cocok kemungkinan aku ambil. Kalau harganya cocok kemungkinan aku ambil. Aku nggak begitu pilih-pilih sih soal gitu, maksudnya nggak yang, kadang bantuin temen juga sih beli link-link kayak gitu. Gope satu komik. Link mega kah? 5.000. Kok tahu sekarang aku lagi buka mega? Bentar aja. Bentar. Aku langsung paranoid deh. Kok tahu aku sekarang lagi buka mega? Shit. Nggak, aku lagi download dorama gitu.
Ya aku baru tahu si Fukase sama sudah sudah apa ya? Masaki Suda, bukan ya? Sebenarnya Masaki Suda sama Fukase dia main di satu film gitu. Maaf nanya, maaf nanyanya rada 18 plus kalau lihat hand. Masaki Suda yoi. Filmnya baru sih 2021. Tuh lu aja ngapain? Ya aku mah download download dorama. Judulnya Karakter kalau kalau yang penasaran. Gak tau, aku pengen nonton Fukase sama Masaki Suda doang sih sebenarnya. Ya udah, gak ribet hidup gue mah. Kayak sambil apa ya? Ya aku sambil recording, aku hmm, sambil googling kadang kalau ada yang harus di, ya itu judulnya Karakter. Tadi aku lagi barusan nge-upload kerjaan, terus ya udah kayaknya approve. Kok nggak masuk sih? Oh iya, belum ku enter. Oh iya, ya itu judulnya Karakter. Oh serius, itu ada di YouTube? Anjir, kriminal. Ya udah, terus ngapain aing download coba? Ya nggak apa-apa deh. Serius, itu ada di YouTube aja. Gak ada men, baru trailernya doang di YouTube. Tentang apa itu bang? Gak penting sih, aku pengen nonton Masaki Suda sama Fukase-nya doang. Sinopsisnya aku abaikan. Wah, Fukase main film ya udah. Tapi ada hentai komik yang the best banget lah adegannya. Ya, yeah, the best tuh buat lu teh. Ya, yeah, belum tentu yang the best buat lu the best buat gue juga teh. Bentar, apa sih tadi? Ada sinopsisnya gak sih kalau di blognya? Bukan, nggak ada aja. Sinopsisnya kok nggak ada ya? Ya udahlah, kayaknya filmnya ada bunuh-bunuhan gitu. Soalnya ada trigger warning, lots of blood, killing scene, sama murder. Keigo Yamashiro aspires to become a popular manga writer, yeah. He has a natural gift for drawing, but due to his nice personality, he has problem creating villain character. Oh, kayaknya ini tipikal film komikus halu gitu deh. Because of this, Keigo Yamashiro seems stuck as manga writer assistant following a request by his, yeah. Kayak I Am a Hero awal-awalnya kan tipikal cerita soal komikus halu gitu, dan endingnya jadi pahlawan beneran. Aneh sih, nggak nggak di ending sih. Sebelum ending, bentar gue cek dulu linknya masih ada nggak ya, soalnya udah jarang saya buka. Lu nge PM-nya kalau di sini kayaknya nggak langsung kubuka deh teh. Oh iya, belakangan aku mengaktifkan kembali IG ku, Instagram ku aku pakai somehow. Aku masih belum belum post apa-apa sih sejak sejak 2 tahun yang lalu. Tapi
mulai sering ku cek, dan ya mungkin karena apps Instagramnya ku itu ya ku install kali ini. Dari kemarin aku sebenarnya agak ogah nge-install Instagram, tapi kali ini aku install juga, jadi ntar deh aku cantumin di bio kali ya buat Instagram. Kali-kali ada mungkin ada sedikit dari hidupku yang bisa aku share di situ. Ya itu alasan kenapa aku jarang banget ngupload sesuatu soal ya soal soal aku atau yang berkaitan dengan aku di situ tuh, soalnya kadang aku mikir nggak apa sih. Aku ngerasa nggak ada yang perlu orang tahu dari hidupku gitu, kayak ini kayaknya nggak layak buat di share, kayak ginian doang penting banget gitu. Aku sering ngerasa begitu sih, makanya ada Instagram atau bahkan di Facebook sekalipun aku nggak posting apa-apa, men. Iya, aku cuma nyari word of affirmation kayak gitu, atau artikel, atau yang begitu-begitu, atau tutorial, atau apa ya, atau ngelihat uh, improve-nya teman-teman yang ngegambar juga. Teman-teman artis di Facebook tuh jadi motivasi sih. Di Instagram ternyata lebih banyak lagi, jadi ya ya udahlah. Ya mungkin aku sambil mikirin kali ya apa yang kira-kira bisa aku share di situ. Iya dah, lo hidup udah 28 tahun. Ya udah 28 tahun aja. Masa nggak ada sih satu dua hal yang bisa lo bagi dengan orang dari hidup lo yang sudah sepanjang itu? Nggak ada, masa sih? Ah udahlah. Tadi aku mau baca buku ya. Ya rekamannya udah 42 menit, men. Kalau aku terusin gini kayaknya nggak ada progresnya buku ini. Aku lanjutin ceritanya buat malam ini ya. Ini sorry banget nih yang nonton rekamannya di YouTube. Kalau kalian nungguin, kalau kalian nonton ini buat nungguin progres ceritanya, ya aku seperti itu sih. Aku nggak selalu to the point di situ. Makanya aku mempertanyakan apakah Booktuber itu emang niche ya gitu ya. Emang niche yang cocok buat aku atau enggak. Tapi ya anyway, kita udah sampai di bab 25 dari buku Perahu Kertas ini. Ya aku ngerasa buku ini nggak bisa aku kebut, atau nggak bisa aku terlalu bawanya terlalu hype gitu. Kayak terakhir waktu baca Suta Soma tuh kerasa banget ngos-ngosannya gitu, kayak habis nafas. Tapi kayak buku ini enggak. Aku suka penceritaannya yang mengalir begitu saja, nggak kayak terkesan ada target tertentu atau ada impending doom atau semacamnya. Ya terakhir aku baca Hujan kan emang ada impending doom di situ. Tapi di sini enggak, aku ngerasa nggak diburu-buru. Makanya bukan tempo ya, pace-nya itu kadang rada berantakan, soalnya pace berantakan, soalnya ya di bawahnya mengalir begitu saja. Aneh emang. Ya udah, bab 25. Hadiah dari hati. Bandung, Januari tahun 2001. Belum genap seminggu kepindahannya ke tempat kos baru. Kugi masih menyesuaikan diri dengan lingkungan dan suasana yang berbeda. Jarak tempat kosnya kini lebih dekat ke kampus, sehingga Kugi makin leluasa untuk bolak-balik. Pas dengan programnya yang ingin secepat-cepatnya lulus. Belum semua barang-barangnya tertata dengan rapi. Setiap sore, Kugi mencicil beres-beres sendirian. Dan entah mengapa, ia mulai menikmati kesendirian ini. Sepi ini. Sepada, yuhu, kulonun. Terdengar teriakan manusia yang mengganggu gendang telinga. Kugi segera meletakkan buku-bukunya dan bergegas menuju pintu. Kok? Benar saja. Begitu pintu dibuka, tampaklah Eko dengan cengiran lebarnya yang khas.
Hai Mother Alien. Kok Kuki tercengang seperti betulan melihat alien. Kok tahu gue di sini? Tanya sama anak-anak lah, jawab Eko ringan. Gue tadi tiba-tiba inget lu. Jadi kepingin nengok, kangen gue. Kuki menghela nafas, dibarengi senyum cerah yang langsung mengembang. Gue juga kangen sama lu, sahutnya sungguh-sungguh. Sini lu gila. Dengan gerakan cepat, Eko merangkulkan tangannya ke leher Kugi dan mengacak-ngacak rambutnya. Mereka berdua tertawa-tawa. Ada yang perlu gue bantu gak, Gi? Lu pasti masih beres-beres kan? Bantuin beresin buku sambil bayarin gue makan nanti malam yuk. Eko langsung memonyongkan mulut. Monyet, dumelnya. Yang begini nih yang bikin orang nyesel. Kuki terbahak keras. Selamat datang di jebakan Batman. Tak lama kemudian keduanya sudah berjongkok sambil membereskan sisa barang Kugi yang masih berserakan di lantai. None tahu lu kesini kok? Tiba-tiba Kugi bertanya. Enggak, tapi nanti gue bilang ke dia, jawab Eko. Kenapa? Enggak apa-apa. Kugi menghentikan kegiatannya sejenak, menimbang-nimbang apakah akan meneruskan kalimatnya atau tidak. Yes, tanya Eko lagi. Selama ini gue ngira lu ikut ngejauhin gue. Walaupun gue sebetulnya pengen banget bisa ngobrol dan deket sama lu kayak dulu. Tapi ya gue ngerti posisi lu yang serba sulit. Karena lu pacarnya Noni dan mau gak mau harus mempertimbangkan perasaan dia. Jelas Kugi lirih. Tapi jujur, gue kehilangan banget sama kalian berdua. You know what, Gi? Eko menatapnya lurus-lurus. Gue seneng dan lega lu akhirnya pindah kos. Karena setidaknya gue punya jarak yang lumayan netral untuk bisa dekat sama lu lagi. Gue bisa temenan sama lu, ngunjungin lu sekali-sekali. Tanpa gue harus keseret-seret konflik lu sama Noni. Gue juga kehilangan banget sama lu. Sekarang ini Noni masih berproses menyembuhkan sakit hatinya. Gue gak tahu sampai berapa lama. Dan walaupun dia pacar gue, dan gue temenan sama lu dari kita ABG, gue gak mau mencampuri urusan kalian berdua. Gue percaya kalian akan punya jalan sendiri untuk menyelesaikan masalah kalian. Yang penting buat gue sekarang, gue bisa tetap dekat dengan kalian berdua, sesuai dengan apa yang selama ini kita semua jalankan. Noni pacar gue, dan lu sahabat baik gue. Apapun yang terjadi di antara kalian berdua, gak akan mengubah arti lu dan Noni buat gue. Lanjut Eko tegas. Kugi terdiam, kehilangan kata-kata. Makasih kok, ucapnya setengah berbisik. Seumur hidup, gue gak pernah bisa membayangkan jadi melankolis di depan lu. Tapi, kedatangan lu hari ini dan apa yang barusan lu bilang adalah hal terindah dalam hidup gue sepanjang tahun ini. Eko tersenyum kecil. Namun dalam hitungan detik senyumnya sirna. Sialan, tahun ini kan baru jalan 10 hari. Tenang aja, gue jadi yang paling indah, monyong. Terang aja gue jadi yang paling indah, monyong. Udah gue bantuin lu beres-beres, disuruh traktir lu makan lagi, kaparat. Tawa mereka berdua pecah seketika. Tahun ini baru jalan 10 hari dan lu udah berhasil gue jebak 2 kali. Ini pertanda buruk buat hidup lu kok. Kugi tergelak-gelak di lantai. Yap, dan mimpi buruk gue sudah akan dimulai sebentar lagi. Lapar nih, makan yuk. Eko bangkit berdiri. Loh, kamar gue kan belum beres, protes Kugi. Lu aja sama keluarga melankolis lu yang beresin, Eko terkekeh. Ada recehan buat angkot gak? Lu gak bawa Fuad? Ada, tapi begitu nyampe di depan kos lu, dia langsung mogok gitu. Jadi paling gue titip Fuad dulu di depan. Nanti pas mau pulang, gue minta tolong lu buat dorongin dikit ya. Kugi memandang Eko geram. Kok gue mulai merasa gue yang sial ya? Ubud, Februari tahun 2001. Sebuah halaman baru resmi terbuka untuknya. Kenan menjalani hidup dengan ritme baru. Sepanjang hari kegiatannya tak pernah lepas dari berkesenian dan berupacara, layaknya anggota keluarga yang lain.
Jika tak sibuk melukis, ia tak pernah luput membantu keluarga Pak Wayan, dari mulai upacara ngagah hingga ngaben. Kini dengan fasih Kinan memakai udeng dan sarung Bali kemana-mana. Ia lebih banyak berteman dengan pemuda-pemuda asli, sesekali ikut nonton sabung ayam, membaur bersama mereka tanpa merasa risih dan canggung. Namun dari semua orang, Pak Wayanlah yang paling bahagia dengan kehadiran anggota keluarga baru ini. Kinan sudah dianggap putranya sendiri, seorang anak yang selalu ia dambakan dan bisa ia banggakan. Kinan yang tak hanya berbakat di seni lukis, ternyata bisa memahat dengan halus, dengan cepat. Dengan cepat, ia mempelajari ukiran-ukiran dasar Bali seperti Patrakuta Mesir, taluh kakul, dan pungelan. Bahkan kemampuannya melebihi seniman-seniman muda setempat yang sering berlatih di studio keluarga Pak Wayan. Ketika lukisan Kinan dipuji-puji orang, Pak Wayanlah yang merasa paling tersanjung. Tanpa ragu dan permisi dulu, ia selalu mengenalkan Kinan dengan berkata, Niki putran titiange analanang. Ya, Iwayan Kinan. Alhasil Kinan yang terbengong-bengong mendengar nama barunya itu. Ini anak laki-laki saya yang paling besar. Oh, artinya itu. Jika tak sedang pergi kemana-mana, Kinan hanya menghabiskan waktunya di balai, melukis atau sekedar mengobrol dengan Lude yang selalu setia menemaninya. Kinan harus mulai belajar bahasa Bali. Dengan gayanya yang dewasa, Lude mulai menasehati. Boleh, ajarin dong, tantang Kinan. Coba ikuti saya ya, Lude berdeham. Cang bojok, care bojok. Dengan patuh dan serius, Kinan mengikuti. Cang bojok, care bojok. Pintar. Lude manggut-manggut sambil menahan senyum. Artinya apa? Tanya Kinan. Tawa Lude menyembur. Artinya saya jelek seperti monyet, serunya lalu terbahak-bahak sendiri. Kinan gantian manggut-manggut. Oh, iya memang sih. Tawa Lude konten berhenti. Udah deh kamu tuh nggak pantas jahilin orang. Kinan terkekeh. Makanya nulis aja, kan katanya mau jadi penulis terkenal. Lude tersenyum. Iya, nanti seperti Kinan dan temannya, saya menulis cerita lalu Kinan buatkan lukisan. Ucapan Lude seperti membekukan udara. Kinan pun terpaku. Lude yang tidak menyadari perubahan itu terus berceloteh. Di keluarga saya, semua orang bisa bikin macam-macam. Beli Banyu pandai memahat. Beli Agung pandai melukis. Semua kakak kandung saya penari hebat. Cuma saya yang tidak seperti mereka. Tapi menurut Poyan, sesungguhnya kata-kata juga bisa dilukis, diukir, bahkan ditarikan. Jadi saya tetap bisa melukis kata-kata seindah lukisan, mengukir kata-kata secantik ukiran, dan membuat kata-kata menari gemulai seperti tarian. Saya setuju dengan Poyan. Kamu punya bakat itu, tanpa harus banyak usaha. Saya sendiri sering terpesona dengan kata-kata kamu. Puji Kinan tulus. Dan kamu sering mengingatkan saya pada seseorang. Kenangan itu cuma hantu di sudut pikiran. Selama kita cuma diam dan gak berbuat apa-apa, selamanya dia tetap jadi hantu, gak akan pernah jadi kenyataan. Kinan tersentak dengan ucapan Lude yang sama sekali tidak ia duga. Begitu juga dengan Lude, yang sepertinya pun tidak berencana untuk melontarkan kalimat itu. Maaf ya, saya bukan bermaksud lancang, ucap Lude cepat. Tapi, kalau boleh tahu, siapa sih yang menulis buku itu? Tanyanya sehati-hati mungkin. Soalnya saya perhatikan, Kinan gak bisa melukis kalau buku itu gak ada di dekat-dekat Kinan. Dia sahabat saya waktu kuliah, jawab Kinan pendek. Orangnya pasti pintar dan jiwanya halus, komentar Lude lagi. Kinan tidak menjawab. Sahabat kamu itu perempuan ya? Iya. Kalian pasti sangat dekat ya? Dulu sih iya. Kapan-kapan boleh nggak saya dikenalkan sama dia?
Kali ini Kinan mendongak, mengadu matanya langsung dengan Lude. Untuk soal yang satu itu, saya nggak bisa janji, sahutnya ketus. Kenapa? Karena saya nggak yakin akan ketemu dia lagi. Masih banyak pertanyaan yang terpendam dalam benak Lude. Pertanyaan yang sudah ia tumpuk dan simpan sejak lama. Namun ada pahit yang terlontar dari kalimat terakhir Kinan tadi membuat ia urung mengungkapkannya. Mungkin memang tak perlu ia mengetahui, hanya memahami. Karena tanpa perlu berkata-kata, Kinan telah bercerita banyak dari lukisannya, dari kesehariannya, dari diamnya, lebih dari yang Kinan sadari. Welcome Suzy. Di gift merah dong. Ya aku butuh waktu untuk memproses itu. Thank you banget ya Suzy. Jakarta, Februari tahun 2001. Sekeluarnya dari ruangan itu, Lena membaca lagi lembaran hasil laboratorium yang baru saja dianalisis dokter beberapa menit yang lalu, yang membuat suaminya dioleh-olehi sederet resep obat dan beraneka petuah ini itu. Kok bisa begini sih? Padahal kamu selalu dibawakan makan dari rumah. Kegiatan kamu juga gak banyak berubah. Aku gak ngerti deh. Lena geleng-geleng kepala sendiri. Memangnya ada sesuatu yang gak aku tahu? Adri menyalakan mesin mobil. Maksud kamu? Tadi dokter bilang, bisa jadi karena faktor stres. Mungkin gak kamu stres tentang sesuatu dan kamu belum cerita ke aku? Tanya Lena lagi. Stres apa? Sekarang semua penyakit dibilangnya gara-gara stres. Komentar suaminya sambil melengos. Gak ada apa-apa kok. Sepanjang perjalanan, dalam kompartemen pikirannya, Ardi menyadari sesuatu. Ia bisa memilih tidak terbuka pada dokter, bahkan istrinya, tapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Satu hal tidak pernah lepas dari pikirannya, menggerogotinya dari dalam secara pelan-pelan. Kinan. Ubud, Maret tahun 2001. Lude sedang menyeduhkan kopi kayu manis bagi seluruh keluarga. Kegiatan rutinnya setiap hari, setiap sore. Dan ia nyaris menumpahkan termos berisi air panas yang sedang ia pegang, karena tiba-tiba Kinan muncul dari belakang, memegang kedua bahunya. Hei, minggu depan kamu ulang tahun ya? Tembak Kinan langsung. Lude membalik badan, wajahnya sekonyong-konyong cerah. Kinan kok tahu? Udah beritahu siapa? Banyu. Kinan pun tersenyum. Mau 18 tahun ya? Udah bukan anak kecil lagi nih. Godanya. Kamu mau kado apa? Lipstick? Parfum? Lude tersipu. Enggak, saya nggak mau yang seperti itu. Ujarnya sambil menangkupkan kedua tangannya di pipi. Loh, kenapa? Kan biasanya perempuan seusia kamu mulai kepingin dandan. Atau mau dibeliin baju. Nanti kita cari ke Kuta yuk. Lude tambah kuat menggelengkan kepala. Enggak mau. Tangannya sekarang sudah menutup muka. Oke. Jadi maunya apa? Buku? Lude terdiam sejenak, berpikir. Pelan-pelan ia menurunkan kedua tangannya dari pipi. Saya sudah tahu, katanya pelan. Dan Lude pun mengutas senyum. Satu senyum yang mengubah wajah lucunya menjadi cantik dan dewasa. Saya ingin satu karya Kinan yang dibuat dengan sepenuh hati, ucap Lude, jernih dan jelas. Kinan terenyak. Pertama, oleh kecantikan Lude yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Dan kedua, oleh kalimat yang meski ia pahami betul maksudnya, rasanya tak sanggup ia penuhi. Kinan menelan ludah. Semua lukisan saya dibuat dengan sepenuh hati. Kalau kamu menginginkan salah satu di antaranya, kamu boleh pilih yang mana aja. Atau kalau kamu mau dibuatkan khusus, saya juga bersedia melukis untuk kamu.
Lude menggeleng lembut. Semua lukisan itu dibuat dengan cinta Kinan pada seni. Tapi ada satu yang berbeda. Begitu saya melihatnya, saya sampai menitikkan air mata. Yang satu itu indah sekali. Dan dia menjadi indah karena Kinan membuatnya dengan cinta yang lebih dalam dari sekadar cinta Kinan pada seni. Kali ini Kinan kehilangan kemampuan untuk merespon. Dalam sekejap, Lude berubah menjadi gadis remaja yang pemalu. Saya cuma ingin menyimpannya, tidak ada maksud lain. Kalau memang tidak mungkin, juga tidak apa-apa. Maaf ya kalau saya sering lancang sama Kinan. Tuturnya dengan nada sesal. Cepat, Lude mengangkat baki berisi cangkir-cangkir kopi itu dan berlalu dari sana. Kinan tertegun di tempat. Satu dilema besar menyerang hatinya. Dilema yang sebelumnya tak pernah ada. Bab 26. Lembaran baru. Ubud, Maret tahun 2001. Malam menjelang petang, saat semua orang sudah terlelap. Seseorang masih berada di luar kamarnya, menatap langit malam yang jernih, yang memunculkan serakan bintang yang tak terhingga banyaknya. Kinan duduk sendirian dengan posisi menengadah. Ia ingin mengenang malam-malam seperti ini saat ia berbaring di atap kamarnya di Bandung, menikmati jernih dan luasnya angkasa, memikirkan orang yang sama. Di tangannya tergenggam sebuah pahatan kayu sebesar genggaman tangan. Sesuatu yang ia buat setahun lebih yang lalu. Sesuatu yang tak pernah ia sempat berikan. Sesuatu yang ia bersihkan hampir setiap hari. Tapi cuma bisa dinikmati sendiri. Pahatan itu berbentuk hati yang dipenuhi relief abstrak menyerupai gelombang air di seluruh permukaannya. Begitu rapi dan detail. Ketika membuatnya, leher Kinan sampai sakit selama 1 minggu. Ia tersenyum sendiri mengingatnya. Diamati dan dirabanya lagi relief itu. Di antara motif gelombang air tadi, tersembunyilah 2 inisial yang kalau diamati dengan saksama baru terbaca. KNK. Enggak, K dan K. Atau gitu ya. KNK. Mendadak terdengar bunyi angin yang bertiup bagai seruling, menggoyangkan kentungan-kentungan bambu yang tergantung di tepi pantai, yang tergantung di tepi atap, yang seketika melantunkan bebunyian merdu. Kinan bergidik kedinginan saat angin itu menghabusi kulitnya. Namun ia masih belum ingin beranjak. Ia teringat bebunyian itu, lebih dari setahun yang lalu, bercampur dengan satu lagu yang dulu ia putar hampir tiap malam saat memahat sendirian di sini. Lagu yang selalu mengingatkannya pada orang yang sama. Pelan, hanya untuk didengar dirinya sendiri. Kinan mulai bersenandung. Aku nggak tahu ini lagu apa sih. And my bitter pill to swallow is the silence that I keep, that poisons me. I can't swim free. The river is too deep. I am no worse in love with your ghost. In love with your ghost. Nada terakhirnya menggantung di udara, menyisakan suara bambu dan suara-suara dalam kepalanya. Kinan teringat kata-kata Lude. Kenangan hanyalah hantu di sudut pikir, dan selama ini ia telah memelihara sebuah cinta pada kenangan, pada wujud yang tak lebih dari bayangan. Sekalipun Kugi adalah bayangan terindah yang pernah hidup dalam hatinya. Kinan memejamkan mata, meresapi perih yang merasuki setiap sel tubuh. Namun ia pun tahu, sudah saatnya ia melepaskan bayangan itu. Kinan mengecut pelan pahatannya. Kecil, mungkin ini memang bukan untuk kamu, bisiknya. Baru sekali itu Kinan merasakan perihnya perpisahan yang dilakukan sendirian. Hari hampir pagi. Kokok ayam sudah terdengar dari berbagai jurusan. Semburat matahari mulai terlihat, perlahan menggeser jernih langit malam dan bintang-bintang.
Kinan tahu kamar itu tidak dikunci, dan ia pun tidak berniat membangunkan si empunya kamar. Hati-hati ia membuka pintu kayu itu, melangkah sepelan mungkin. Tampak Lude tertidur pulas dengan wajah damai. Tubuhnya terbungkus selimut sampai leher, dan rambutnya yang panjang tergerai bebas di atas bantal. Dengan gerakan serba lambat, karena tak ingin menimbulkan suara, Kinan meletakkan pahatan kayu tadi di sebelah Lude. Lalu berkata lirih, "Selamat ulang tahun." Bandung, Mei tahun 2001. Eko kembali janjian dengan Kugi di pemadam kelaparan. Makan siang bersama, seperti yang biasa mereka lakukan setidaknya 2 kali seminggu belakangan ini. Sebuah ritme baru yang benar-benar menjadi oasis bagi Kugi setelah sekian lama. Eko lah satu-satunya sahabat terdekat baginya sekarang. Siang itu, Kugi membahas rencana pengambilan SKS-nya 2 semester ke depan. Apa yang ia rencanakan membuat Eko tercengang-cengang. "Bangke toke, jadi lu ngajuin seminar dari semester ini?" Mata Eko seperti mau lompat keluar dari wadahnya. "Terus semester depan lu udah bisa skripsi?" Kugi mengangguk sambil tersenyum-senyum kecil. "Wah, Gi. Wah." Eko geleng-geleng kepala. "Ini kurang ajar namanya. Nggak sopan. Dan ini nggak lu banget." Kugi memperlebar cengirannya. "Coba tolong diperjelas. Maksudnya nggak lu banget itu apa?" Gue tahu lu kalau udah terobsesi sama sesuatu memang kayak orang kesurupan jin prambanan. Suka rajin gak kira-kira. Tapi ini bidang akademis formal, Gi. Mana pernah lu segila ini sama sekolah. Nafsu banget sih pengen cepet beres. Ini gak normal tahu. Omel Eko panjang lebar. Kugi terbahak. Berarti selama ini kita temenan sejak SMP. Masih belum cukup untuk lu memahami gua luar dalam. Gua nafsu pengen cepet lulus bukan karena gua cinta kuliah. Justru gua pengen cepet-cepet keluar, makanya gua ngebut gila-gilaan. Eko mengeluarkan oh panjang. Matanya mendelik penuh arti. Jadi ceritanya ada yang mau kabur dari sesuatu nih. Kugi mengerutkan kening. Kabur apaan sih? Namun sesuatu tersentil di dalam hatinya oleh ucapan Eko barusan. Air muka Eko berubah serius. "Gi, gue gak pernah mau tanya macam-macam sama lu karena gue menghargai privasi lu. Gue tahu lu bukan tipe orang yang dikit-dikit curhat. Jadi selama ini gue lebih banyak nunggu bola. Kalau lu mau cerita, ya syukur. Kalau enggak, gue juga gak akan maksa. Tapi please, gue cuma mau tanya satu hal. Ada apa dengan lu sejak setahun yang lalu? Lu berubah drastis, menarik diri, dan kita gak pernah tahu kenapa." Lama Kugi menatap Eko, tanpa bisa bersuara. Di tenggorokannya sudah membuncas aneka cerita yang siap muntah keluar. Namun lagi-lagi ia merasa lumpuh. Kugi pun menggeleng sambil tersenyum tipis. "Sorry ya kok, gue masih belum bisa cerita." Eko menghela nafas panjang. "Lu gak kangen masa-masa geng midnight kita zaman dulu apa?" "Kangen," jawab Kugi pelan. "Tapi gue juga gak keberatan dengan kondisi sekarang. Kadang-kadang rasanya lebih enak malah, lebih lega." "Terserah deh," saut Eko seraya mengangkat bahu. Keduanya terdiam. "Gue kangen Kinan," kata Eko tiba-tiba. "Dia kemana ya?" Hati Kugi seperti kena setrum di gardu listrik begitu mendengar nama itu disebut. Sebisa mungkin ia berusaha tampak tenang dan tak terpengaruh. "Lu kan sepupunya, gak bisa tanya keluarganya yang di Jakarta?" "Keluarganya aja gak tahu dia di mana." "Oh," gumam Kugi pendek. Meski air mukanya tak berubah, tapi timbul gelombang besar dalam hatinya. Itu anak kayak hilang diculik UFO. Itu anak kayak hilang diculik UFO.
nggak ada bekas. Gila ya, kok bisa gitu sih? Gue nggak ngerti. Tahu-tahu Eko mendongak menatap Pugi. Lu berdua tuh emang orang aneh. Yang satu udah minggat, yang satu niat kabur. Kenapa sih lu pada? Kugi tak kuat menahan senyum melihat sewotnya Eko. Marah-marah kayak gitu pertanda sayang tahu. sayang, nyebelin lu Gi. Saut Eko sambil manyun. Tapi gue masih berminat kok jadi temen lu lamaan dikit. Mungkin karena sayang, atau mungkin karena pada dasarnya gue hobi mengkoleksi spesies langka dan jelek kayak lu. Kugi tertawa. I love you too. Diem. Ubud, Oktober tahun 2001. Tidak sampai setahun, lukisan Kinan mulai ramai dibicarakan orang. Namanya mulai beredar di kalangan galeri dan kolektor. Namun Kinan belum berminat untuk masuk ke pasaran galeri Jakarta. Ia bertahan di galeri Pak Wayan di Ubud. Beberapa kolektor yang pernah membeli karyanya dengan rajin menanyakan lukisannya yang terbaru. Dan peminat baru yang tertarik pada karyanya juga terus bertambah. Namun tidak ada yang segesit kolektor yang satu itu. Pembeli lukisannya yang pertama. Ia bahkan seolah-olah membaca siklus kreativitas Kinan. Jarang sekali ia keduluan oleh pembeli lainnya. Sepertinya ia terobsesi untuk mengumpulkan seri lengkap dari lukisan serial Kinan yang sekarang mulai digunjingkan di mana-mana. Kinan sendiri merasa lucu ketika tahu lukisannya menjadi perebutan dan perbincangan. Di hadapannya terbuka buku tabungan yang baru dibukakan oleh Pak Wayan. Setelah mengalami masa-masa tersulitnya di Bandung, ia tak pernah bermimpi akan punya uang sebanyak itu. Dan tiba-tiba Kinan tergerak untuk bertanya. Poyan, apa jadinya kalau saya tahu-tahu mentok, jenuh? Atau gimana kalau orang-orang itu yang bosan dengan lukisan saya? Pak Wayan terkekeh pelan mendengar pertanyaan itu. Ia menarik kursi lalu duduk di hadapan Kinan. Kita memang tidak pernah bisa menduga Kita memang tidak pernah bisa menduga selera kolektor. Kita juga tidak pernah bisa mengendalikan pendapat kurator. Mereka itu musiman seperti buah. Jawab Pak Wayan sambil tersenyum lebar. Tapi kekhawatiran kamu ada benarnya. Sebenarnya diri kita sendirilah yang paling susah diduga. Akan ada satu saat kamu akan bertanya, pergi kemana semua inspirasiku? Tiba-tiba kamu merasa ditinggal pergi. Hanya bisa diam, tidak lagi berkarya. Kering. Tapi tidak selalu itu berarti kamu harus mencari objek atau sumber inspirasi baru. Sama seperti jodoh, Nan. Kalau punya masalah, tidak berarti harus cari pacar baru kan? Tapi rasa cinta kamu yang harus diperbarui. Cinta bisa tumbuh sendiri, tapi bukan jaminan bakal langgeng selamanya. Apalagi kalau tidak dipelihara. Mengerti kamu? Karena tidak yakin, Kinan memilih untuk menggeleng. Pak Wayan berpikir sejenak. Begini, sekarang kamu sedang menjalin cinta dengan Jendrapilik. Cerita-cerita itu menjadi sumber inspirasi kamu, jodohmu. Supaya Jendrapilik bukan cuma hidup di buku tulis itu, melainkan di hati kamu, cinta itu harus dipelihara. Selama Jendrapilik belum benar-benar hidup dan mendarah daging bersama kamu, selama itu kamu harus selalu hati-hati. Mengerti? Kali ini Kinan mengangguk. Namun ia tak menduga betapa dalam makna yang tersembunyi dari percakapan sore itu. Jakarta, malam tahun baru 2002. Cepet banget ya. Wait. Acuh. Gak jadi. Tadi mau bersin gak jadi. Anjir, udah malam tahun baru 2002 aja di sini. Saat semua orang rumahnya sudah tertidur, Kugi memilih tetap terjaga di teras depan. Bertemankan obat nyamuk, bakar dan santai.
anjing baset coklatnya yang sedari tadi tertidur santai di kakinya. Oh, anjing basetnya namanya Santai. 2 kali tahun baru ia lewatkan tanpa resolusi apa-apa. Berbeda dengan kebiasaannya yang gemar melakukan ritual menulis target dan hayalan di atas kertas lalu menyembunyikannya di satu tempat untuk dibaca lagi pada malam tahun baru berikutnya. Persis seperti Santai yang gemar menyembunyikan tulang di satu tempat untuk satu hari kembali ia gali dan nikmati. Namun di hadapannya terletak secari kertas dan pulpen. Hanya saja bukan untuk resolusi. Setelah sekian lama merenung, Kugi pun menyambar pulpen dan mulai menulis. Neptunus, kali ini saya benar-benar berharap surat ini betulan sampai ke laut. Kenapa begitu? Karena saya kepingin jujur. Saya kangen sekali. Saya kehilangan sekali. Dan saya merasa malam ini dia dekat sekali dengan laut. Titip salam ya. Awas kalau nggak disampein. Saya mogok jadi agen. Kugi melipat kertas itu menjadi perahu. Baru siang nanti ia bisa menghanyutkannya di kali dekat rumah. Khusus untuk malam ini, ia harus memikirkan cara lain. Kugi lalu mendekapkan surat itu ke di dadanya, memejamkan mata, menghayalkan bentangan laut luas dan suara ombak. Ia pernah bilang pada Kinan, suara ombak adalah lagu alam yang paling merdu. Dan Kugi kini merasa mendengar ombak bersahutan. Dimanapun kamu, semoga pesan ini sampai, meski tanpa perahu. Aku sangat kehilangan kamu. Ya ada Blumut dong, welcome Blumut. Udah lama ya, sorry. Kayaknya udah lama deh, iya. Welcome Mut. Sanur, malam tahun baru 2002. Di tepi pantai, Kinan melamun menatap ombak laut, menyadari bahwa akan selalu ada saat di mana ia merasa harus berhenti, memikirkan sosok satu itu. Kamu pasti senang sekali kalau bisa di sini, dekat dengan laut. Kamu pernah bilang, suara ombak adalah lagu alam yang paling merdu. Napas Kinan menghela panjang. Sedang apa kamu sekarang, kecil? Kinan, suara seorang pria memanggilnya, diikuti dengan suara perempuan yang juga memanggil namanya. Kinan kembali diingatkan, ia sedang berada di tengah-tengah pesta tahun baru di rumah milik teman baik Pak Wayan. Halaman belakang yang langsung menghadap pantai memungkinkannya untuk sejenak menikmati keluasan ini tanpa perlu diusik kerumunan orang. Nan, ayo ke dalam sebentar, kamu dicari Pak Wayan, ajak pria itu. Sementara Lude langsung beringsut ke sisi Kinan dan merangkul lengannya. Ia begitu bersinar dan ceria malam ini. Untuk pertama kalinya, Lude menghadiri sebuah pesta. Namun yang paling membahagiakannya adalah semata-mata ia bisa melewatkan pengalaman pertama ini dengan Kinan. Maaf ya, saya sempat keluar sebentar dan ninggalin kamu. Nggak apa-apa kan? Kata Kinan seraya mengelus pelan punggung tangan Lude. Tidak apa-apa, dari tadi saya ditemani ngobrol. Lude melirik pria di sebelahnya. Kinan tertawa kecil. Terima kasih udah mau dititipin Lude mas, semoga gak kapok. No problem, seru kok ngobrol sama Lude, pintar dan banyak kejutan, saut pria itu sambil melempar senyum. Hampir otomatis Lude langsung menunduk tersipu, seperti refleks putri malu yang langsung menguncup jika tersenggol. Namun dalam hatinya, ia senang bukan main. Lude tahu, pria itu bukan orang sembarangan. Dialah pembeli lukisan Kinan yang pertama, dan kini pria itu dan Kinan tak ubahnya dua orang sahabat. Setiap kali datang ke Bali, pria itu selalu mampir ke galeri, menyempatkan waktu untuk berjalan-jalan dan ngobrol bersama Kinan dan keluarganya. Dan malam ini, pria itu bahkan memilih bertahun baru bersama mereka di Bali. Mereka bertiga lalu kembali ke rumah. Sambil berjalan, Kinan menyempatkan diri untuk menoleh ke arah laut untuk terakhir kalinya. Dari kejauhan, sisa tiupan trompet kertas masih terdengar.
kembali mengingatkannya bahwa tahun baru telah dimulai, lembaran baru telah dibuka. Kepalanya pun berputar, menghadap ke depan, meninggalkan pantai di belakangnya. Ya itu tadi bab 26. Kayaknya malam ini sampai situ deh. Iya. Udah kemalaman, udah jam 10 juga, men. Iya, sorry ya. Aku progresnya nggak terlalu jauh. Malam-malam belakangan aku juga agak capek, kerjaanku banyak men Januari ini. Iya, banyak yang harus aku kerjain setelah ini. Nggak ada yang kayaknya aku pengen tidur dulu atau nggak deh. Bentar. Oh, kliennya sudah approve. Sip, katanya ya paymentnya turun setelah chapter terakhirnya disubmit. Ya, thank you bos. Aku kadang apa ya, kalau ngadepin klien gitu. Ini kemarin nih aku udah lama kan gak ngegambar. Apalagi ngegambar di pen and paper gitu di atas kertas aja, gambar pen and ya ngegambar paper gitu kayak paper magic kayak gitu. Nggak. Ya udah lama gak gambar di atas kertas. Kemarin aku sempet apa ya, terus karena dipesenin juga gambarnya, aku masih kemarin aku rada insecure. Iya, kemarin aku ada saatnya dimana aku ketar-ketir mikir kalau anjir ini kalau kliennya, aku tuh biasanya kan kalau kalau apa ya, kalau uh, kemarin kerjaannya cuma sampai sketsa sih, iya. Tapi sketsanya harus udah bentuk PDF, PSD gitu, digital. Nah, aku bikinnya di sketchbook, soalnya kalau buat aku nge-sketsa tuh enakan di atas kertas sama pakai pensil. Soalnya lebih 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 gak gampang pegel kalau gambar di atas kertas ketimbang di pen tab. Aku begitu. Jadi di satu apa ya, sketchbook A4 gitu aku bikin beberapa model gitu. Terus aku submit, terus aku nextnya bikin model lagi gitu, penuhin lagi, terus aku submit. Aduh, ngedrop koneksinya bentar. Kok ngedrop sih? Nah, dari beberapa model itu yang aku kirim ke klien waktu itu, kekhawatiran aku cuma satu. Aku khawatir, aku tuh takut banget kalau klien Dal, ini buat yang assignment ini, aduh. Ini buat piece yang nomor ini, kamu lo bisa bikin model yang lain gak selain ini? Aku takut banget kliennya bilang gitu, anjir. Ya soalnya dari situ anjir skillku menurun, men. kayak berasa banget aku, aduh aja, kerasa banget, rusty banget kalau kalau dapat feedback kayak gitu. Untungnya kliennya langsung approve salah satu model yang aku sodorin gitu. Aku pengen yang gini, tolong dibikin digitalnya kayak gitu, anjir. Kalau di situ dia nggak bilang gitu, kelar hidup aing kayaknya. Aduh anjir, nggak, insecurity-nya bakal stong gitu kalau ya balik lagi. Soalnya aku udah lama gak gambar di atas kertas begitu, dan takutnya emang prosesnya sih aku nikmatin, prosesnya aku suka, cuma takutnya malah gak. Kliennya emang temanku sih, jadi waktu itu dalam rangka bantuin komisian temen yang apa ya, ya bantuin temen, tapi treatmentku sih selalu begitu. Kalau soal kerjaan ya kadang temen pun aku kadang terlalu malah jadi terlalu kaku gitu. Nggak tahu ya, kadang buat beberapa aku ngobrol bisa asik ya kayak gini, tapi kalau udah ngomongin kerjaan biasanya aku ada saatnya aku jadi sangat tidak fleksibel kayak gitu kalau udah urusan kerjaan. Kayak kalau kalau buat aku SOP-nya begini nih, ya udah harus begitu. Ya udah SOP-nya begitu, gimana? Kalau nggak suka ya cari artis lain, gampang kan? Ya aku kadang kalau kerjaan, aku kalau soal kerjaan aku bisa bisa jadi nggak fleksibel sih. Kemarin juga harusnya aku juga nggak mikir seserius itu, toh kliennya temanku sendiri.
Tapi ya balik lagi sih, nggak tahu ya, aku berasa ada something yang dipertaruhkan gitu kalau kalau udah urusannya dengan kerjaan. Gak tau, kayak ada pride-nya gitu kali ya. Aku nggak suka kalau kerjaanku mengecewakan kayak gitu. Makanya kadang malah jadi mau bebani diri sendiri gak sih? Kayak gitu. Itu juga keluhan aku soal ngegambar, yang kemarin tuh aku ngegambar masih bisa fun, tapi karena udah professionally hired buat itu, ada ekspektasi yang harus aku maintain, ya gak sih? Ya udah, bentar aku closing buat di YouTube ya. Oke, realitinya udah aku mute, udah aku mute ya, mute. Kayaknya waktu aku buat bener-bener ngomong dengan YouTube tuh cuma selama closing, sama lagu closing di reality gitu. Nggak tahu. Tapi ya udah, makasih ya udah mampir di video ini, udah nonton, udah dengerin selama ini, sejauh ini. Aku nggak tahu, aku nggak punya banyak yang bisa aku ucapkan kayaknya di sini. Jadi ya udah, videonya aku tutup ya YouTube. Thank you.